sang khalifah sering tampil sebagai tokoh yang bijak dan penuh kejutan. Namun Harun bukanlah hanya pemimpin hiburan, ia pun keras terhadap korupsi. Ia memecat pejabat yang menyeleweng dan memberlakukan sistem pos yang efisien agar laporan dari segala penjuru kekhalifahan cepat sampai ke istana. Ia memperkuat angkatan bersenjata dan menjalin hubungan diplomatik hingga ke Tiongkok dan Prancis. Bab V, Surat untuk Raja Kristen. Salah satu kisah paling terkenal adalah ketika Harun ar-Rasyid mengirimkan jam air sebagai hadiah kepada Raja Charlemagne dari Prancis. Jam itu tidak hanya menunjukkan waktu dengan suara logam jatuh, tetapi juga memperlihatkan kebesaran ilmu umat Islam pada masa itu. Raja Charlemagne terpesona oleh keindahan dan teknologi Islam, menjalin hubungan persahabatan dengan Harun, dan menjadikan kekhalifahan Abbasiyah semakin disegani dunia. Bab C, Perang dan Damai. Namun tidak semua hari dalam pemerintahan Harun bersinar terang. Di bagian timur, muncul pemberontakan Zindik dan Syiah yang menolak kekuasaan Abbasiyah. Harun pun mengirim pasukan dan mengawasi langsung pertempuran di Khurasan dan Persia. Di Bizantium, ia melanjutkan peperangan yang kadang berakhir damai, kadang membara. Ia adalah pemimpin yang tahu kapan saatnya angkat pedang dan kapan harus merunduk dalam diplomasi. Bab 7, Cinta dan Kesedihan. Di tengah semua kemegahan, Harun adalah manusia. Ia memiliki istri tercinta, Zubaidah, perempuan kuat yang juga dikenal karena membangun kanal dan jalan-jalan untuk jemaah haji dari Baghdad ke Mekah. Dari rahim Zubaidah lahir Al-Amin, putra yang kelak akan menjadi penerusnya, walau takdir berkata lain. Namun dalam hatinya Harun sering didera dilema. Ia mencintai kedua putranya, Al-Amin dan Al-Ma'mun. Namun ia tahu bahwa pertikaian antara mereka bisa menghancurkan apa yang ia bangun. Maka ia menetapkan wasiat, Al-Amin jadi khalifah, Al-Ma'mun jadi wali untuk wilayah timur. Ia berharap damai, tetapi sejarah punya caranya sendiri. Bab itu, Kematian sang pemimpin. Pada tahun 809 Masehi, dalam perjalanannya ke Khurasan untuk memadamkan pemberontakan, Harun jatuh sakit. Dalam udara dingin tus, ia rebah di atas ranjang sederhana, jauh dari keagungan istananya. Ia menatap langit malam yang penuh bintang, lalu berbisik kepada para pengawalnya. Bumi ini luas, tapi kubur hanya satu. Jagalah umat ini dan jangan biarkan ilmu padam. Dengan napas terakhirnya, sang pemimpin zaman keemasan Islam pun wafat. Epilog, warisan yang abadi. Harun ar-Rasyid meninggalkan dunia, tetapi namanya tetap bergema di langit sejarah. Ia dikenang bukan hanya sebagai khalifah, tapi sebagai pelindung ilmu penegak keadilan, dan tokoh yang mengubah Baghdad menjadi jantung dunia. Di perpustakaan dan manuskrip tua, di jalan-jalan Mekah yang dibangun oleh Zubaidah, dan dalam dongeng-dongeng Alf Laila wa Laila, nama Harun selalu kembali. Pemimpin yang membuat langit Baghdad bersinar, dan dunia menunduk penuh kagum.